Amerika Serikat dikenal sebagai kekuatan militer yang penuh perhitungan. Di setiap adegan, Washington tak pernah main-main. Mereka bisa berlatih selama berbulan-bulan, bahkan melakukan simulasi bertahun-tahun demi menekan resiko sekecil mungkin. Tapi ada satu kenyataan pahit yang terus menghantui Pentagon. Bak senjata makan tuan, prediksi strategi buatan Amerika Serikat malah jagokan Iran. Tak ada kemenangan bagi Amerika Serikat. Kebanggaan mereka, kapal induk bertenaga nuklir, ternyata bisa hancur hanya dalam waktu 10 menit jika berhadapan dengan taktik asimetris Iran. Simulasi perang bertajuk Millennium Challenge yang digelar selama 2 tahun telah membuktikan potensi kekalahan Amerika Serikat itu. Sistem radar Aegis tercanggih sekalipun bisa tak berdaya kalau melawan serbuan ribuan drone, rudal, dan kapal cepat yang datang bak kawanan lebah. Walaupun data simulasi menunjukkan kekalahan telak, Amerika Serikat tetap ngeyel mengirim kapal-kapal induknya mendekati Iran. Seperti apa simulasi perang asimetris Iran, dan bagaimana kapal tercanggih Washington bisa kalah dalam 10 menit? Amerika Serikat dikenal sebagai penganut setia supremasi teknologi dalam peperangan. Strategi mereka selalu presisi dan penuh perhitungan. Biasanya, Pentagon akan berlatih berbulan-bulan untuk mematangkan satu operasi saja. Namun dalam sebuah simulasi perang besar bertajuk Millennium Challenge 2002 atau MCO2, semua kalkulasi itu runtuh. Ingat, ini bukan simulasi buatan luar, tapi taktik yang diciptakan oleh Pentagon dan militer Amerika Serikat sendiri. Simulasi yang memakan waktu 2 tahun itu berakhir dengan hasil di luar nalar. Pasukan Amerika Serikat dinyatakan kalah telak hanya dalam waktu 10 menit pertama dalam simulasi pertempuran. Dalam simulasi itu, Amerika Serikat mencoba membagi 2 tim. Tim biru adalah militernya dan tim merah adalah musuh. Dalam hal ini, musuhnya adalah Iran. Tokoh yang menjadi tim merah disimulasikan oleh pejabat tinggi Amerika Serikat saat itu, Letnan Jenderal Paul Van Ripper. Ia mengomandani pasukan merah yang berpura-pura jadi pasukan Iran. Van Ripper menyadari betul celah militer Amerika Serikat dan kecerdikan Iran. Ia menyadari Iran tak akan melawan Amerika Serikat dengan cara konvensional karena hal itu akan jadi tindakan bunuh diri. Itulah kenapa Paul akhirnya mencoba menyerang pasukan biru alias Amerika Serikat menggunakan perang asimetris ala Iran. Van Ripper memerintahkan pasukannya untuk mematikan semua komunikasi elektronik. Tujuannya agar tidak terendus oleh mata dan telinga digital Amerika Serikat yang super canggih. Alih-alih satelit, ia menggunakan kurir sepeda motor dan sinyal lampu tradisional untuk mengkoordinasikan serangan. Saat pasukan Amerika Serikat lengah dan berasumsi lawan akan menyerah, serangan maut itu datang. Ratusan kapal kecil, perahu cepat bunuh diri, dan rudal jelajah diluncurkan secara serentak dalam serangan saturasi atau saturation attack. Serangan itu membuat sistem Aegis yang legendaris jadi lumpuh. Bukan karena teknologinya yang tak lagi canggih, melainkan karena radar Aegis kewalahan memproses terlalu banyak target sekaligus. Layar Aegis dibanjiri oleh ratusan vampir atau sinyal ancaman yang mustahil dihalau satu persatu. Hasilnya, dalam sekejap, 16 kapal perang Amerika Serikat termasuk satu kapal induk kebanggaan Washington tenggelam ke dasar laut. Itu semua baru simulasi. Kalau skenario ini benar-benar terjadi di dunia nyata, diperkirakan sekitar 20.000 pasukan Amerika Serikat akan gugur dalam hitungan menit. Simulasi itu berlangsung dari 24 Juli sampai 15 Agustus 2002 dan telah menghabiskan biaya 250 juta dolar Amerika Serikat. Namun alih-alih memperbaiki kesalahan, para direktur latihan tidak terima dan memerintahkan Van Ripper untuk mundur. Mereka juga memaksa Van Ripper untuk mengikuti skrip baru yang memastikan pasukan biru atau Amerika Serikat menang. Van Ripper yang muak dan merasa Amerika Serikat membohongi diri sendiri, kemudian mundur dari simulasi itu. Dua dekade telah berlalu sejak kekalahan pasukan biru atau Amerika Serikat dalam simulasi perang Millennium Challenge 2002. Walau sudah 20 tahun lebih, namun logika peperangan asimetris Iran yang digunakan Paul Van Ripper justru terasa makin relevan pada hari ini. Karena taktik perang asimetris Iran kini semakin berkembang.
Kini, umpan dan penyerang yang mengancam Amerika Serikat bukan lagi hanya kapal-kapal kecil Iran. Ancaman dari Iran semakin berlipat ganda karena kehadiran kawanan drone dan rudal balistik anti kapal. Penelitian terbaru dari Center for a New American Security atau CNAS pada September 2025 membuktikan logika Van Ripper tetap relevan dengan masa kini. Dalam penelitian itu, ditegaskan bahwa sistem pertahanan secanggih apapun tetap punya celah dan batas jumlah target yang bisa dikunci dalam satu waktu. Kalau Iran meluncurkan ratusan drone dan rudal secara serentak, radar sistem tercanggih pun akan mengalami titik jenuh. Misal Iran menerbangkan 100 drone dan hanya 2 drone yang lolos. Nah, 2 drone yang lolos itu sudah cukup untuk merusak dek penerbangan kapal induk Amerika Serikat. Iran juga bisa menyebarkan ranjau laut yang bisa mempersulit manuver di perairan. Di saat Amerika Serikat kewalahan dengan salvotex atau ranjau laut, di bawah air, kapal selam Iran siap melakukan penyergapan jarak pendek untuk mempersulit ruang gerak Amerika Serikat. Masalah tak berhenti sampai di situ. Sesuai laporan USIS pada Desember 2025, Amerika Serikat dilaporkan juga menghadapi masalah keterbatasan persediaan rudal pencegat. Karena selama perang Israel dan Hamas pecah sejak 2023, Amerika Serikat telah menggunakan rudal pencegat secara besar-besaran untuk melawan Houthi di Laut Merah. Aksi perlawanan terhadap Houthi itu telah menguras stok rudal yang sebenarnya dibutuhkan untuk melindungi kapal induk dalam perang skala penuh. Di era peperangan modern, kebanggaan Amerika Serikat terhadap sistem tempur Aegis kini menghadapi ujian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Skenario terbaru menunjukkan bahwa dominasi teknologi bukan lagi jaminan mutlak untuk memenangkan pertempuran di perairan sempit. Iran telah menggeser fokus ancamannya dari sekadar kuantitas perahu cepat menjadi presisi mematikan rudal hipersonik. Teheran kini punya varian rudal balistik dengan Hypersonic Light Vehicle yang mampu bermanuver di fase akhir. Sistem Aegis versi terbaru memang dirancang untuk melihat yang tak terlihat melalui radar AN/SPY-6. Tapi saat menghadapi salvotex rudal, drone atau artileri lainnya, radar Aegis terbaru pun bisa jadi masih memiliki celah dan bisa kebobolan. Itulah kenapa tantangan besarnya sebenarnya ada pada serangan saturasi, di mana puluhan rudal hipersonik datang hampir bersamaan untuk membebani sensor radar. Ketika sistem Aegis dipaksa menghitung rentetan rudal yang bisa melaju dalam kecepatan suara, resiko kegagalan algoritmanya menjadi sangat nyata. Selain itu, ada pula kelemahan logistik Amerika Serikat yang sangat menguntungkan posisi Iran. Kelemahan itu terdapat pada terbatasnya jumlah sel peluncur vertikal atau VLS kapal-kapal pengawal kapal induk. Sudah terbatas, sampai saat ini pun belum ada rudal VLS yang bisa mengisi ulang dengan efektif di tengah lautan. Kalau sampai Iran berhasil memaksa armada Washington menghabiskan rudal pencegatnya, kapal-kapal pengawal itu harus mundur ke darat hanya untuk mengisi ulang amunisi. Mundur ke darat sama saja dengan bunuh diri karena jangkauan rudal Iran bisa mencapai daratan manapun di Timur Tengah hanya dalam waktu hitungan menit. Tragedi simulasi Millennium Challenge dan analisis terbaru memberikan pesan yang terang benderang. Superioritas teknologi bukanlah segalanya jika dihadapkan pada realita geografi dan kecerdikan strategi asimetris. Bagi Amerika Serikat, kapal induk mungkin tetap menjadi simbol supremasi di lautan. Tapi bagi Iran, cukup dengan memanfaatkan celah logistik, keterbatasan amunisi pencegat, serta serangan saturasi yang murah, mereka bisa mengubah kebanggaan Washington itu menjadi target yang sangat rentan. Kira-kira masihkah Amerika Serikat nekat menyerang Iran dengan kapal induknya? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.